Nah, jamaah sekalian, ada sebuah kisah yang dicantumkan oleh para ulama ahli hadis, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sunannya, kemudian juga oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir jilid kelima halaman 222, dan juga Al-Imamul Hakim di dalam Al-Mustadraknya jilid ketiga halaman 604. Bagaimana bunyi kisahnya? Dikatakan bahwa satu kali Nabi Muhammad SAW tengah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Di antara para sahabat tersebut ada Umar ibn Al-Khattab. Lalu tiba-tiba datanglah seorang rahib dari kalangan Yahudi. Ia datang dalam keadaan tergesa-gesa, seolah-olah marah, lalu langsung menyeruak, menerobos saf para sahabat dan mendekati Nabi, langsung menarik kerah baju Nabi dengan kasar lalu berkata, "Hai Muhammad, tunaikanlah hutangmu. Kalian ini keluarga Bani Hashim, kalau punya hutang lama banget bayarnya." Padahal perlu kita ketahui, hari itu belum jatuh tempo, masih jauh. Dan dikatakan dalam riwayat ini memang Nabi punya hutang beberapa dirham. Nah, kita tahu Umar ibn Al-Khattab dan bagaimana reaksi beliau bila melihat Nabi disakiti. Beliau langsung menghunus pedangnya dan meminta izin, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku untuk..." Nah, kita tahu semua ya. Namun Nabi kemudian menenangkan sambil berkata, "Murhu bi husnit talab wa murni bi husnil ada." Mintalah si Yahudi ini agar menagih hutang dengan cara yang baik, dan mintalah kepada aku agar menunaikannya juga dengan cara yang baik. Nah, kemudian Yahudi itu tiba-tiba malah berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad. Aku tahu memang hari ini belum jatuh tempo, masih jauh. Tapi aku hari ini datang sesungguhnya untuk menguji akhlakmu, perilakumu. Bagaimana engkau bila disakiti atau bila ada orang yang membuatmu marah. Karena aku sudah membaca kitab Taurat secara full bahwa sifat-sifatmu itu sudah semuanya terpenuhi. Hanya tinggal satu yang belum aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Yaitu apa? Yaitu dikatakan bahwa engkau tetap akan lemah lembut, bersikap gentle sekaligus dewasa meski ada yang membuatmu marah, dan semakin terlihat bodoh orang yang memusuhimu, engkau semakin lembut kepadanya. Ini salah satu sifat yang belum aku lihat, dan hari ini demi Allah aku telah menyaksikannya, dan demi Allah pula saksikanlah hari ini aku akan mengakui risalah kenabianmu, aku akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikatakan dalam riwayat ini, wa hasuna islamu. Kemudian Islamnya semakin membaik laki-laki mantan rahib ini. Bahkan dikatakan wastushhida fi ghazwati Tabuk. Dia mati syahid di perang Tabuk. Nah, bagaimana status keabsahan riwayat ini? Yang pertama, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, dalam mata rantai para perawinya ada seorang perawi yang bernama Muhammad ibn Al-Mutawakkil, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Saduqun arifun lahu awhamun katsira, di dalam kitab Taqribut Tahdzib jilid atau halaman 504. Sebenarnya Muhammad ibn Al-Mutawakkil ini orang yang jujur, akan tetapi dia sering melakukan kesalahan dalam menukil sebuah riwayat, baik dalam masalah mata rantai para perawinya maupun dalam redaksi riwayat itu sendiri. Banyak kesalahan sehingga dia dianggap lemah. Kemudian yang kedua, jalur lain daripada riwayat hadis ini ada namanya seorang perawi yang bernama Al-Walid ibn Muslim, yang mana ia adalah termasuk perawi yang dikategorikan al-mudallis, orang yang sering melakukan tadlis, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, juga Ibnu Hajar, serta Al-Imam Ibnul Mulaqqin. Al-Imam Ibnul Mulaqqin mengatakan, Al-Walid la yanfa'uhu tasrihuhu bitahdits fa innahu ustuhira bitadlisit taswiyah. Kemudian Ibnu Hajar menambahkan, thiqatun lakinnahu katsirut tadlis wat taswiyah, di dalam Taqribut Tahdzib halaman 584. Dan tadlis yang ia lakukan adalah jenis tadlis taswiyah, di mana ia menutupi keberadaan salah satu perawi yang merupakan gurunya, namun dia orang yang lemah. Kenapa ditutupi? Agar terlihat
periwayatannya mulus, tidak ada yang lemah. Nah, ini sebuah kesalahan dan sehingga menjatuhkan dia Al-Walid ibn Muslim ini sebagai perawi yang lemah, tidak bisa diterima hadisnya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian mengenai riwayat ini, dikatakan bahwa ada kerancuan dalam redaksinya jelas. Dikatakan bahwa si mantan rahib Yahudi ini mati dalam keadaan muqbilun ghairu mudbil, dalam keadaan maju menerobos perang ya di medan pertempuran Tabuk. Padahal kita tahu bahwa perang Tabuk itu dikatakan Al-Imam Az-Zahabi misalnya, ma ankarahu wa arqahu la siyama qauluhu muqbilan ghairu mudbirin fa innahu lam yakun fi ghazwati Tabuk qitalun. Di perang Tabuk itu tidak terjadi pertempuran. Kenapa? Bahkan sebelum dimulai orang-orang Romawi sudah kabur ketakutan. Jadi tidak ada pertempuran, apalagi sampai jatuh korban perang, tidak ada. Jadi riwayat ini bisa disimpulkan sebagai riwayat yang lemah, tidak benar ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.